ngerasain lo dikasih lope merah gimana rasanya. Waduh, kok curhat. Oke, teman-teman. Sore hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebentar. Kita sore hari ini mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya aku mau kembali lagi menghimbau teman-teman yang mungkin masih off cam. Kalau misalnya bisa on cam, boleh on cam. Yang tidak bisa, oke, nggak apa-apa. Tapi aku juga mau ajak teman-teman semua, meskipun mungkin kalian off cam atau masih di rumah masing-masing, jangan tergoda ngelihat HP, jangan tergoda ngelihat kasur, jangan tergoda sama masakan ibu yang tercium dari dapur sampai ke kamar kalian. Aku pengen ajak teman-teman semua untuk fokus ikuti ibadah kita sampai selesai ya teman-teman. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi. Aku mau ajak teman-teman semua untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Boleh silakan host media. Mari teman-teman, kita ucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin ya teman-teman semua. Oke, tadi kita sudah mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Selanjutnya kita akan membaca DNA GBI yang akan dibantu oleh teman kita, Damian. Silakan, Damian. Oke, teman-teman, mari kita baca DNA GBI. 2 kali ya, teman-teman. DNA GBI. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi ya, teman-teman. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Oke, terima kasih Damian. Selanjutnya kita akan membaca Mazmur 91 yang akan dibantu oleh teman kita Albert. Silakan Albert. Ini masih loading ya? Oke. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tuala tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih, Albert. Wah, aku baru sadar, ternyata udah nambah, guys. Kita ada 17 juta orang di Zoom kita kali ini. Wah, luar biasa. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan langsung lanjut masuk ke dalam PPW. Aku persilakan WL super kita pada sore hari ini. Silakan Kak Dewi. Makasih Kak Esther. Saya sapa sekali lagi ya. Shalom teman-teman, salam kakak-kakak semuanya. Shalom. Saya melihat dulu wajah-wajahnya ini. Pada bersuka cita semua ya, amin. Amin. Sudah semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah siap untuk menyembah Tuhan dan menerima hadirat Tuhan? Amin, saudara teman-teman. Siap banget, Kak. Ini pada siap semua nih, antusias. Oke, sebelum kita ibadah, teman-teman, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan syukur sore hari ini. Kami bisa ketemu lagi Tuhan minggu ini. Kami bisa lihat wajah-wajah teman-teman kami. Kami bisa sama-sama Tuhan ibadah di Zoom ini ya Tuhan. Kami tahu walaupun kami berjauhan, tapi kami percaya Tuhan, saat pujian penyembahan itu dinaikkan, Tuhan Kau hadir di tempat kami masing-masing, Tuhan. Urapi setiap kami, Tuhan. Berikan kami kefokusan, konsentrasi, agar kami bisa memberi hati untuk menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Tidak setengah-setengah, Tuhan, tapi dengan maksimal, Tuhan, kami bisa memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Urapi ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Kami siap menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau lihat dong antusiasnya teman-teman semua untuk ibadah. Boleh kasih jempol atau diangkat tangannya. Yeay. Kalau teman-teman semangat, saya juga semangat. Kita semua harus semangat ya. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan dulu teman-teman. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya yang kencang ya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lagi ya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes, kita angkat puji dari awal ya teman-teman. Sambil bertepuk tangan boleh. Oh, haleluya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku.
nyatakan, angkat tanganku nyatakan Yesus hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lagi, angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, angkat tanganku nyatakan kau hebat, yes, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lagi ya teman-teman, angkat tanganku, sorakan haleluya, yes, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, angkat tanganmu, angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yeay. Beri kemuliaan yang terbaik buat kita. Sebab hanya Allah lah yang perkasa. Tuhan kita yang hebat. Maka dari itu kita harus berlindung sama Tuhan. Amin ya teman-teman. Amin. Sekarang kita mau masuk dalam penyembahan ya teman-teman. Saya punya satu ayat firman Tuhan. Dalam, saya aja yang bacainnya. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Begini firman-Nya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Saya ulangi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Saya ulangi ya teman-teman. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita bisa renungkan ayat firman ini ya teman-teman, bahwa Tuhan Yesus kita itu baik banget. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih itu nggak pernah berubah teman-teman. Mari kita renungkan lagi ya teman-teman. Kebaikan apa yang udah Tuhan kasih selama ini, bahkan di awal tahun ini. Kita renungkan lagi yang udah lalu-lalu, kebaikan Tuhan. Kalau kita hari-hari ini sudah jauh sama Tuhan, nggak apa-apa datang lagi ke rumah Tuhan. Kita bebas kok datang kapan aja, saat kita mengaku dan berbalik dan bertobat. Mari teman-teman sama-sama kita belajar, kita renungkan kebaikan Tuhan, kita sembah Dia, kita sujud di hadapan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman nyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Thank you Jesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, benar Tuhan. Kasih-Mu kekal selamanya. Lagi ya teman-teman. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya Yesus aku jadi kaya.
Kita angkat lagu dari awal ya teman-teman. Kita bilang, Yesus engkau baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Yes. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Lebih suku teman-teman, Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Angkat tanganmu. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus aku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur-Mu atas kebaikan Tuhan. Sebab kebaikannya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasihnya tetap sama, teman-teman. Mari ucapkan kebaikannya. Nyatakan kebaikannya. Nyatakan kebaikan Tuhan sore ini. Thank you, Jesus. Kau sahabat terbaik kami. Kau sahabat sejati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu besar Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Kau layak diagungkan. Kau layak ditinggikan. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Tapi kami mau lebih lagi menyembah Engkau ya Tuhan sore hari ini. Kami mau lebih lagi terima hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami lebih lagi Tuhan. Penuhi kami lebih lagi sore hari ini ya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara
pujian. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Mari hormati Tuhan saudara. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, benar Tuhan. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Yes. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat bagi dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Lagi teman-teman, sebab Yesus besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Makasih ya Tuhan. Ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Yes. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap, sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami. Mungkin dari setiap lirik ya Tuhan yang kami naikkan ya Tuhan, setiap penyembahan yang kami naikkan, mengingatkan kami lebih lagi akan kebaikan Tuhan. So kami mau bilang ya Tuhan, thank you Tuhan, thank you Jesus, thank you. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan, buat kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami mau belajar, kami mau setia sama Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau ikuti panggilan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami lanjutkan acara kami, ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Dewi untuk pelayanannya.
Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan menonton, menyaksikan, melihat, baik juga sebutannya, video kesaksian. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan kesaksian ini, aku mau ajak teman-teman semua, yuk kita fokus lagi, kita satukan hati, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Silakan aku persilakan Syasha untuk boleh memimpin doa syafaat kita. Karena Syasha lagi berhalangan digantiin oleh aku ya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama meskipun online ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga karena kami telah diberikan kesehatan. Tolong berkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang semakin berguna dan pintar ya Tuhan. Tuhan, turunkan juga tolong corona dan Omikron yang sedang meningkat ini ya Tuhan. Tuhan, berkati kota Lampung dan Indonesia agar terjauh dari kekerasan ataupun narkoba ya Tuhan. Jauhkan anak-anak muda dari pergaulan bebas. Berkati pemerintahan kota kami dari yang tertinggi hingga paling yang terendah ya Tuhan. Berkati juga Bapak Presiden kami, Joko Widodo ya Tuhan. Berkati juga pemimpin-pimpinnya serta menteri-menterinya dan anggota-anggotanya ya Tuhan. Tuhan, tolong jauhkan kami dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar ya Tuhan. Haleluya, amin. Baik, terima kasih banyak Karin. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video kesaksian dari Anggi. Boleh silakan host media, boleh diputar video kesaksiannya. Maaf, sebelumnya ini cuma di aku aja atau memang suaranya tidak terdengar ya? Tidak terdengar. Maaf, mungkin host media ini suaranya enggak ini. Aku lakuin setiap hari, pemanasan, latihan, pemanasan lagi, latihan lagi untuk lomba aku. Tapi ternyata aku nggak bisa dapet apa yang aku ekspektasikan. Kayaknya aku nggak bisa jadi penyanyi deh. Kayaknya aku nggak bisa deh terjun di dunia musik. Waktu kecil aku belum mengenal musik sama sekali. Dan mamaku nyuruh aku buat les piano klasik. Akhirnya aku yain karena masih kecil jadi harus nurut. Aku yain mama, dan ketika aku les piano klasik, guru aku juga bisa bernyanyi ternyata. Dan pada waktu itu aku iseng-iseng aja main piano sambil nyanyi. Terus guru aku bilang, wah ternyata kamu juga punya bakat ya. Jadi aku pelan-pelan diajarin teknik dasar vokal, dan pada saat itu yang awalnya aku nggak tahu dan nggak ngerti musik, bahkan nggak suka dengan musik, lama-lama aku bisa secinta ini dengan musik. Jadi dulu itu kalau bukan guru vokalku yang menemukan bakatku ini, mungkin aku nggak akan bisa jadi penyanyi sampai sekarang ini. Dan puji Tuhannya papa dan mama juga mendukung aku menjadi penyanyi. Padahal sebenarnya di keluarga papa, di keluarga mama juga nggak ada satupun yang jadi musisi atau penyanyi. Jadi aku adalah orang pertama yang menjadi penyanyi di keluargaku. Jadi aku mau cerita kegagalan yang pernah aku alami waktu aku masih SMP, masih kecil. Jadi aku sebenarnya dari SD aku suka banget ikut lomba nyanyi di kotaku. Dan waktu SMP aku mendapatkan kesempatan untuk bisa sampai ke tingkat nasional. Dan itu adalah kesempatan yang gede banget buat aku pastinya. Jadi aku mempersiapkan semuanya dengan matang. Aku latihan keras, aku juga udah mempersiapkan kostum, segala macem, makeup juga. Dan gak lupa aku juga berdoa waktu itu. Dan aku, papa, mama, dan juga guru aku udah optimis banget nih. Oke, ayo kita bisa gitu. Lomba yang aku ikuti pada waktu itu adalah FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Itu kalau misalnya di kalangan penyanyi daerah ataupun seluruh penyanyi mungkin tahu apa itu FLS 2N dan pasti pernah ngikutin FLS 2N. Jadi waktu dari SD aku emang pengen banget gitu bisa nyampe ke nasional dan bisa jadi juara 1. Jadi itu adalah mimpi aku sebenarnya menjadi juara 1. Jadi pas pengumuman waktu penyisihan, Anggi masuk ke babak final gitu.
senang waktu itu dan aku makin semangat juga pastinya buat lomba di final. Tapi ternyata waktu final dan pengumuman aku nggak dapet juara sama sekali. Jadi aku merasa pastinya kecewa banget karena apa yang aku persiapkan itu sepertinya semuanya udah maksimal, udah matang semua. Tapi kenapa gitu? Kenapa aku nggak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan gitu? Aku sangat berekspektasi untuk bisa mendapat juara 1 gitu, tapi ternyata Tuhan gak kasih pada saat itu. Aku masih belum menerima waktu selesai lomba, aku masih belum menerima, aku masih kecewa, aku masih merasa putus asa. Pada waktu itu aku sudah berusaha yang terbaik. Aku tuh dulu sebenarnya range vokal aku tuh nggak yang gede-gede banget, nggak yang luas-luas banget, tapi aku harus menyanyikan lagu yang range-nya bisa dibilang cukup luas waktu itu. Dan aku waktu SMP itu pulang sekolah udah sore, aku juga ikut les, udah capek nih, tapi aku harus malamnya harus tetap lanjut latihan. Bangun pagi pastinya aku doa dulu, terus aku langsung hajar dengan pemanasan vokal. Bahkan di sekolah juga aku sampai bawa kencur kemana-mana untuk dimakan biar suara aku tetap terjaga dan gak hilang dan gak serak. Dan itu hal yang aku lakuin setiap hari, pemanasan, latihan, pemanasan lagi, latihan lagi untuk lomba aku. Tapi ternyata aku gak bisa dapet apa yang aku ekspektasikan. Aduh, gitu rasanya apa yang udah aku persiapin, apa yang udah aku latihankan selama ini kayak sia-sia aja gitu, terbuang. Kayak aduh, pokoknya hancur, sehancur-hancurnya, jatuh sejatuh-jatuhnya. Aku masih bisa menahan nangis waktu itu, aku ingat banget. Tapi waktu aku balik ke hotel, aku nangis sejadi-jadinya. Aku merasa sakit, terpukul banget pastinya. Dan waktu mama dan papa bilang, udah gak apa-apa nak, aku bisa ngelihat di raut muka mereka sedikit kecewa pasti. Tapi mereka tetap nyemangatin aku waktu itu. Aku pada saat itu udah berusaha keras banget, aku udah secara maksimal semuanya pokoknya, dan aku juga sudah berekspektasi pada saat itu. Rasanya pastinya hancur banget karena karena aku kayaknya udah all out banget, aku juga udah berekspektasi tinggi banget, aku jatuh sejatuh-jatuhnya, aku ngedown banget, putus asa sampai aku untuk beberapa waktu aku nggak mau ikut lomba bernyanyi. Karena aku takut kejadian yang kemarin itu terulang lagi. Aku takut ketika aku sudah mempersiapkan segalanya dengan maksimal, aku takut ketika aku sudah berlatih dengan keras, aku ternyata tidak mendapatkan apa yang aku ekspektasikan. Aku merasa kayak aku nggak pantas, aku nggak cukup gitu, nggak cukup baik untuk menjadi seorang penyanyi, nggak cukup baik untuk disandingkan dengan teman-temanku yang lain. Dan aku merasa kayak, aduh mungkin jalan aku bukan di penyanyi, jadi aku harus jadi apa ya, aku bingung. Aku merasa ngedown aja gitu ngeliat teman-teman yang lain udah duluan menang lomba sana, lomba sini, sedangkan aku masih stuck di satu titik. Waktu aku gagal di SMP, kalau nggak salah itu waktu aku kelas 2 SMP, dan itu butuh waktu kurang lebih 3 tahun supaya doaku terjawab, akhirnya menjadi juara 1 waktu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA aku dapat juara 1, dan selama 3 tahun itu aku nggak berhenti berdoa. Pasti setiap aku bangun tidur, setiap aku mau tidur, aku mendoakan hal yang sama. Sempet sih merasa jenuh gitu. Aduh, kenapa doa aku nggak dijawab sama Tuhan? Kenapa aku kayaknya aku nggak bisa jadi penyanyi deh, kayaknya aku nggak bisa deh terjun di dunia musik. Aku berpikir seperti itu, tapi mama selalu ngingetin aku untuk udah doain aja terus kayak gitu. Dan ternyata selama 3 tahun aku berdoa hal itu, Tuhan jawab waktu aku kelas 2 SMA. Nah, buat kalian yang merasa gagal dan merasa putus asa, Super Youth mau jadi sahabat kamu yang mendengarkan cerita kamu, yang mendukung kamu, dan berdoa buat kamu. Jangan sungkan, langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke, luar biasa banget ya tadi sharingnya Kak Anggi. Mungkin kita juga pernah ya merasa di posisinya kayak Kak Anggi. Mungkin aku kita ngobrol dikit mungkin ya tentang sharingnya Kak Anggi tadi. Mungkin kita pernah merasa kayak Kak Anggi. Mungkin kita kayak, aku udah usaha banget, aku udah pede banget lah istilahnya, aku udah mempersiapkan segalanya, aku udah pede banget, pasti aku dapet gitu ya misalkan. Tapi ternyata gagal, nggak dapet. Terus setelah kita gagal itu, kita jadi putus asa, merasa hancur. Karena mungkin kita udah berekspektasi tadi, seperti kata kita udah berekspektasi tinggi. Aku padahal aku merasa aku udah oke banget loh, aku udah sip banget, tapi kok aku nggak dapet, aku gagal. Terus akhirnya karena
karena kejadian itu mungkin kita jadi down, kita nggak berani coba lagi, kita nggak berani coba karena mungkin takut gagal. Mungkin kita mulai terpikir kalau kalau aku ikut kayak gitu lagi, ntar ujung-ujungnya gagal lagi. Udahlah males, mending nggak usah sekalian. Mungkin kita pernah berpikir kayak gitu, karena aku pribadi aku pernah ngalamin itu. Tapi kembali lagi, kita jangan putus asa secepat itu ya. Kita tetap harus semangat. Terus seperti kata Kang Anggi tadi bilang, terus doain aja, doain terus. Mungkin pas kita nyoba sekali lagi, gagal lagi. Nggak apa-apa, coba lagi, doain lagi, gitu terus. Percaya deh, waktu Tuhan, pasti Tuhan itu udah persiapin yang terbaik buat kita. Ada waktu yang Tuhan telah tentukan untuk kita. Percayalah ya, kalau waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kak Anggi tadi aja butuh 3 tahun untuk mencapai mimpi dia lah istilahnya, jadi juara 1 di lomba nyanyi. Tapi kita percaya pasti dalam 3 tahun itu Kak Anggi belajar banyak hal, melewati banyak hal, dapat banyak hal. Dan itu memang butuh proses. Dan aku dan pasti teman-teman juga percaya kok waktu Tuhan itu yang terbaik pasti untuk kita. Jadi tetap semangat, terus berdoa. Mungkin ada teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama seperti Kak Anggi, jangan menyerah, terus semangat. Mungkin kalau butuh cerita atau apa, ada JC sebagai wadah teman-teman untuk bercerita juga. Mungkin itu sekian, mungkin sedikit recap dari saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ko Hendy, kita akan membacakan janji bos yang akan dibantu oleh teman kita, Kak Evan. Silakan Kak Evan. Oke teman-teman, mari kita baca janji bos 2 kali teman-teman. Oleh sebab itu, saya akan menjalani hidup saya hari ini dengan berani, seolah-olah ini adalah hari terakhir dalam hidup saya, dan saya akan menjalaninya dengan penuh percaya diri bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan saya, karena saya mengasihi Allah dan saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Sekali lagi teman-teman, oleh sebab itu, saya akan menjalani hidup saya hari ini dengan berani, seolah-olah ini adalah hari terakhir dalam hidup saya, dan saya akan menjalaninya dengan penuh percaya diri bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan saya, karena saya mengasihi Allah dan saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Terima kasih banyak Kak Evan. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh tamu super spesial dan super penting. Mana nih tamu kita? Silahkan, aku persilahkan Ko Hendy. Wah, ketawa-ketawa. Silakan. Ya, thank you Esther, thank you buat semua GC, Watson juga yang sudah memberikan saya kepercayaan. Kita doa dulu yuk. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini di mana kami bisa berkumpul memuji menyembah Tuhan dalam ibadah JC, dan biar kiranya sebentar Tuhan Kau sampaikan isi hatimu. Kami mau sharing firman Tuhan, biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan menjawaban dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Oke, saya tuh nggak khotbah hari ini karena kalau khotbah lebih senioran papanya Esther kayaknya. Ya, jadi saya cuma mau sharing saja. Kemarin waktu Sensen minta saya untuk sharing pada sore hari ini, Sensen bilang, Kak Sensen bilang terserah temanya, tapi ada janji bos. Nah, janji bos nomor 5 itu bagi saya juga cukup memberkati ya. Tadi janjinya itu bilang begini. Oleh sebab itu, saya akan menjalani hidup saya hari ini dengan berani, seolah-olah ini adalah hari terakhir dalam hidup saya, dan saya akan menjalaninya dengan penuh percaya diri. Nah, sampai di situ dulu. Nah, ini satu hal yang sangat-sangat baik. Ketika kita janji bosnya katakan gini, saya akan menjalani hari ini dengan berani, seolah-olah hari ini adalah hari terakhir dalam hidup saya. Nah, jadi gini. Ada sebuah pepatah dulu waktu ketika saya masih remaja seumur kalian.
sama lah, sekarang juga masih remaja juga lah. Jadi gini, ada satu kalimat yang bilang ini, kita itu harus merencanakan sesuatu, kita harus bekerja, kita harus beraktivitas. Itu sepertinya begini, sepertinya Tuhan Yesus itu masih lama datangnya. Jadi kita melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita, baik kalian yang mungkin masih sekolah, mungkin mau kuliah di mana, yang kuliah nanti mungkin ambil jurusan apa, berencana untuk pekerjaannya seperti apa. Nah, kalian harus begini, merencanakan seperti seolah-olah Tuhan itu masih lama banget datangnya. Gitu. Tapi ada satu hal lagi. Ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita menjaga kekudusan, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita juga harus all out. Tadi dikatakan ini, harus dengan berani lakukan semuanya untuk Tuhan. Sepertinya Tuhan itu datangnya nanti malam, gitu. Ngerti ya? Kalau kita mau merencanakan sesuatu, kita mau melakukan sesuatu, sekolah dan pekerjaan, kuliah dan lain sebagainya, rencanain, lakukan itu seolah-olah Tuhan masih lama datangnya. Jadi kita boleh saja berencana. Tapi dalam kehidupan, ketika kita menjalani hidup hari demi hari, menjaga kekudusan, melayani Tuhan, melakukan semuanya itu, kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus jaga hidup kita seolah-olah Tuhan nanti malam sudah mau datang. Nah, ini yang saya dapatkan untuk kalian semua. Jadi ketika kalian menjalani hidup ini, ada dua hal yang penting. Ada satu hal, seolah-olah Tuhan itu masih lama datangnya, sehingga kita bisa lakukan atau merencanakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menjalaninya hari demi hari, lakukan sepertinya hari ini udah last day nih, Tuhan nanti malam sudah mau datang. Makanya kita harus jaga hidup kita, jaga hidup kalian. Nah, kemudian dikatakan di dalam janji bos tadi, penuh dengan percaya diri. Saya ingat satu ayat, boleh saya dikasih untuk share screen? Saya ingat satu ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Sebentar, saya share screen buat kalian ya. Bisa lihat semua? Yang bisa lihat, oke. Jangan seorang pun menganggap anak-anak GC rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini yang tadi saya bilang, ketika kita menjaga hidup kita, ketika kita menjaga perkataan kita, menjaga tingkah laku kita harus jaga benar-benar, kita harus jaga baik-baik, jaga kesetiaan kita, sepertinya Tuhan Yesus nanti sore, nanti malam sudah mau datang. Tapi untuk kehidupan kita, untuk perencanaan kita, lakukan seperti Tuhan Yesus itu masih lama datangnya. Oke, kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua, janji bos bilang begini. Sebentar. Dan dengan penuh percaya diri bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan saya. Karena saya mengasihi Allah dan saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Nah, kalian tahu bahwa ayat ini itu sangat mirip atau sangat sama dengan Roma 8 ayat 28. Saya coba share sekali lagi ya. Share lagi ya. Oke, Roma 8:28 juga bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya suka dengan terjemahan dari The Passion, itu lebih jelas dan lebih detail. Terjemahan The Passion bilang begini. So, kalau saya bahasa Inggrisnya salah-salah sedikit, maafkan ya. So we are convinced that every detail of our life. Jadi kita ini yakin bahwa setiap hal yang detail dalam kehidupan kita is continually woven together for good.
itu dilakukan untuk kebaikan kita. Tapi dalam bahasa Aramiknya ditulis begini, harmony, God's work all things together harmoniously. Jadi gini, segala sesuatu yang Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan turut bekerja bukan saja untuk mendatangkan kebaikan, tapi juga supaya hidup kita itu harmonis. Segala sesuatu dalam hidup kita itu menjadi harmoni begitu loh. Kalau kita dengar musik, kalau musiknya nggak harmoni tentu saja nggak enak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita itu nggak harmonis, tentu saja nggak enak. Kalau hidup kita nggak balance, tentu saja nggak enak. Ayatnya selanjutnya bilang begini, for we are his lover who have been called to fulfill his design purpose. Jadi begini, bukan cuman bahasa Indonesia tadi kan katakan bagi orang-orang yang mengasihi dia gitu kan, tapi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi gini, dalam hidup setiap kita, dalam hidup setiap kalian anak-anak Jesse, itu ada desainnya Tuhan. Itu ada tujuannya Tuhan. Nah, percayalah begini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian, itu Tuhan turut bekerja supaya satu, hidup kita harmoni. Ada keseimbangan, ada balancing di sana. Supaya apa? Supaya yang kedua adalah kita bisa menggenapi desainnya Tuhan buat hidup saya dan saudara. Supaya kita bisa menggenapi panggilannya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Makanya Tuhan itu tetap bekerja sampai saat ini. Ingat, ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan itu tetap bekerja. Tuhan itu lakukan semuanya supaya hidup kita itu terjadi harmonisasi. Kemudian supaya desain Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu bisa nyata dalam kehidupan kita. Supaya tujuan Tuhan, panggilan Tuhan itu bisa kita jalanin. Mungkin tadinya ada di antara kita yang sudah mulai keluar nih dari panggilannya Tuhan. Ada di antara adik-adik sekalian, ada yang mulai keluar dari rencananya Tuhan. Maka Tuhan perlu lakukan sesuatu. Maka Tuhan perlu kerjakan sesuatu supaya apa? Supaya hidup kita kembali kepada rencananya Tuhan. Supaya hidup kita kembali kepada desainnya Tuhan. Supaya hidup kita kembali kepada panggilannya Tuhan. Supaya hidup kita kembali harmoni dengan rancangannya Tuhan. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan buat Tuhan. Tadi kalau kita sudah dengar, ada siapa tadi namanya Anggi ya, ketika dia mau lomba ternyata dia gagal gitu loh, tapi itu seizin Tuhan. Mungkin pada waktu itu kalau seandainya dia berhasil, mungkin berbeda kesuksesannya ketika nanti dia harus disimpan dulu, harus berlatih sesuatu dulu, itu mungkin saja berbeda. Nah, saya punya sedikit kesaksian tentang itu. Jadi gini, di tahun 2001 kalau saya nggak salah. 2001 kalian sudah lahir 2001? Ada yang belum lahir kayaknya. Sebagian belum lahir. Ada yang geleng-geleng kepala. Oke, nggak apa-apa. Tahun 2001 saya sudah jadi manajer operasional di sebuah perusahaan yang cukup besar di Lampung. Ketahuan umurnya ya, Sen. Ketahuan umurnya kita. Ya, kita santai aja. Tahun 2001 waktu itu umur saya 27, saya sudah jadi manajer operasional di sebuah perusahaan di Lampung. Sekarang umur saya 35 lah, kurang lebih begitu. Jadi ketika memiliki jabatan yang sudah cukup bagus, perusahaan yang cukup besar, dan saya enjoy dengan pekerjaan saya merasa begini, saya bakal kerja di sini ini lama deh. Bahkan mungkin sampai saya pensiun deh, saya akan kerja di sini terus gitu. Tapi apa yang terjadi? 5 tahun kemudian, nggak sampai 5 tahun, bahkan sekitar 4 tahun lah. 4 tahun kemudian, tahun 2005-an, tiba-tiba saya diperlakukan tidak adil sama GM-nya. Jadi yang tadinya bukan tugas saya dikasih ke saya. Yang tadinya saya dapat fasilitas sopir dan mobil, tiba-tiba sopirnya ditarik. Nggak dapat fasilitas sopir lagi. Yang tadi dia janjinya gini, kalau misalnya keluar kota baru boleh pakai sopir. Oke. Tiba-tiba sopir
bukan cuma dalam kota, luar kota pun nggak dikasih lagi. Jadi ada banyak hal yang dilakukan sepertinya dibuat sengaja supaya saya tidak nyaman di perusahaan itu. Nah, kalau kalian tanya ke saya, Kak, kok sedih nggak waktu itu? Sedih. Bergumul nggak? Bergumul. Saya merasa gini, Tuhan, kok saya diperlakukan tidak adil, ya kan? Saya berdoa, Tuhan tolong supaya GM saya, pimpinan saya itu Tuhan kasih hati yang lemah lembut, Tuhan kasih kebaikan supaya dia bisa berlaku adil. Tapi semakin didoain, tahu nggak? Semakin saya diperlakukan tidak adil, dibuat benar-benar nggak nyaman. Akhirnya saya ambil keputusan untuk saya keluar dari perusahaan itu. Dan memang ternyata begini, GM-nya itu memang mau saya keluar dari perusahaan itu karena dia ada saudaranya yang dia mau masukin untuk menggantikan posisi saya gitu. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena KKN, korupsi dan nepotisme, dia mau masukin saudaranya atau keluarganya ke perusahaan itu dan menggantikan posisi saya. Jadi dia buat saya tidak nyaman sehingga saya akhirnya ambil keputusan untuk keluar. Waktu saya keluar, saya merasa hidup saya gagal. Waktu itu saya merasa hidup saya gagal, saya merasa Tuhan harus kerja apa nih gitu kan. Nah, tiba-tiba saya ingat waktu itu saya keluar di 2005 akhir. Kemudian saya mulai coba usaha begitu. Tiba-tiba 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian, saya ditawari untuk menjadi perwakilan dari yang saya pegang sekarang, Central Cargo. Itu pengiriman barang dan ekspedisi begitu ya. Nah, saya ditawarin untuk menjadi perwakilan Central Cargo. Waktu itu saya merasa gini, Central Cargo dulu itu orang belum tahu. Barangnya juga sedikit. Dulu itu yang saya ingat pertama kali saya pegang Central Cargo dan saya jadi perwakilan, barangnya itu satu hari kurang lebih cuma sekitar 70 kilo atau 80 kilo. Satu hari. Kita ambil begini deh, misalnya kurang lebih saya dapat dari 1 kilo itu dapat 1.000 deh gitu. Jadi saya dapat sehari 70.000 sampai 80.000 satu hari. Ya sudah mengucap syukur sih. Tapi ya sudah, jalanin aja gitu. Nah, ternyata hari demi hari di belakangnya baru saya ngerti bahwa memang semua ini rencananya Tuhan. Kenapa? Karena di perusahaan saya yang lama 1-2 tahun kemudian terjadi sesuatu yang tidak baik, kemudian harus ada pergantian manajemen dan sebagainya, dan mantan GM saya yang dulu neken saya pun sekarang saya tahu pekerjaannya gitu. Nah, Tuhan kasih Central Cargo rupanya begini. Waktu itu Central Cargo dipegang oleh sepupu saya, dan sepupu saya itu mau dipindahkan ke Palembang di pekerjaannya. Jadi dia cari-cari orang untuk gantikan siapa yang mau pegang Central Cargo. Akhirnya ketemu dengan saya dan dia berikan kepada saya. Saudara tahu, 1 tahun setelah itu diberikan kepada saya dan 1 tahun setelah dia berada di Palembang, oleh perusahaannya dia pulangkan lagi ke Bandar Lampung. Nah, setelah itu nego, akhirnya dia tidak jadi ambil Central Cargo dan tetap diberikan kepada saya. Nah, hari demi hari kita jalanin itu Central Cargo, dan sekarang omsetnya yang tadinya sehari 80 kilo, sekarang omsetnya 1 hari itu di atas 2 ton. Nah, setelah gini saya baru ngerti. Bayangin, dari 80 kilo jadi 2000 kilo gitu, jadi 2 ton 1 hari. Nah, saya baru ngerti gini. Waktu saya bekerja penuh waktu, saya ada banyak hal yang terbatas. Waktu saya untuk pelayanan terbatas. Saya nggak bisa pergi kemana-mana karena saya harus kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kadang-kadang juga sampai malam gitu. Saya tidak mengecilkan orang-orang yang bekerja gitu. Tapi maksudnya gini, ada rencana-rencana Tuhan yang masing-masing orang tuh berbeda-beda. Kalau kayak papa mamanya Esther dan Pak Dokter, itu memang Tuhan angkat jauh tinggi banget di perusahaan dan kedudukannya hebat banget gitu kan. Memang itu Tuhan rencananya seperti itu. Tapi maksudnya gini, rencana saya bukan seperti yang Tuhan rancangkan. Tadi kan saya bilang saya berencana kerja di perusahaan ini pokoknya seterusnya deh, bahkan sampai pensiun. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan rencanakan. Tapi Tuhan kasih sesuatu.
Dan waktu itu saya merasa, kok kayak begini sih Tuhan? Kok gagal sih Tuhan? Kok saya harus keluar sih Tuhan? Ternyata Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Ternyata Tuhan bekerja supaya kehidupan saya berjalan sesuai dengan rencana dan rancangannya Tuhan, sesuai dengan desainnya Tuhan. Nah, saya cuma bisa bersyukur sama Tuhan karena gini, ternyata Tuhan panggil saya lebih masuk lagi dalam pelayanan. Saya harus banyak keluar kota. Tuhan izinkan saya juga bawa rombongan bersama dengan Pak Budi tentunya pergi ke Israel gitu loh. Sudah 9 kali saya pergi ke Israel. Nah, kalau kerja di kantor tentu saya nggak bisa lakukan itu. Tapi karena saya memiliki usaha sendiri, saya bisa punya banyak waktu untuk pelayanan. Nah, saya baru ngerti itu. Jadi segala sesuatu mungkin dalam hal yang tidak baik bahkan sekalipun, ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan itu tetap bekerja sampai saat ini. Dan Tuhan tetap lakukan itu supaya apa? Supaya mendatangkan kebaikan buat kita semua. Supaya hidup kita kembali sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan desainnya Tuhan. Nah, saya percaya begini, kalian anak-anak JC, Tuhan punya rencana yang dahsyat buat kalian. Karena gini, generasi kalian itu diprediksi menjadi generasi yang lebih hebat dari generasi yang ada di atas. Nah, kalau misalnya Tuhan mau pakai kalian dengan dahsyat, baik mungkin dalam sekuler, dalam pelayanan, dalam apapun juga, maka tentu ada proses yang kalian harus hadapi, ada proses yang kalian harus lewati. Nah, pesan saya begini, kalau kalian mengalami hal yang nggak enak, kalau kalian mengalami proses, kalau kalian mengalami mungkin hal-hal yang rasanya nggak baik, nggak enak, mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, ingat, Tuhan tetap bekerja sampai sekarang. Ingat, Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kalian. Mungkin di masa-masa sukar kita nggak ngerti kenapa Tuhan lakukan itu, kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tapi nanti di belakangnya kita akan ngerti, oh ternyata Tuhan lakukan ini untuk kebaikan bagi saya. Saya banyak banget ngalami hal-hal seperti itu. Yang awalnya nggak ngerti, tapi ketika sudah berjalannya waktu kita baru ngerti, oh begini rupanya. Bahkan dalam pelayanan pun begitu. Ketika Tuhan izinkan saya pertama kali bergabung ke Malahayati, di gereja yang lama saya sudah menjadi ketua pemuda. Di gereja yang lama saya sudah banyak pelayanan, tapi ketika masuk ke Malahayati, pertama kali saya harus mulai dari nol, mulai dari asyir lagi, mulai dari bantu persembahan lagi, tapi nggak masalah. Karena begini, kalau semuanya itu sesuai dengan rencana dan rancangannya Tuhan, maka ingat firman Tuhan janji begini, Tuhan akan bawa kita terus naik dan bukan turun. Tuhan akan jadikan kita kepala dan bukan ekor. Kemanapun kita pergi, kalau kita berjalan sesuai dengan rencana dan rancangannya Tuhan, maka hidup kita pasti beruntung dan berhasil. Tapi ada proses yang kita harus lalui, ada proses yang kita harus lewati. Kalau Tuhan persiapkan sesuatu yang dahsyat buat kita, prosesnya juga ya lumayan dahsyat gitu kan. Nggak mungkin nanti dapat hadiahnya dahsyat, prosesnya biasa-biasa saja. Tapi nggak usah khawatir, dalam setiap proses Tuhan juga tetap menyertai kita semua. Nah, saya percaya kalian anak-anak JC, Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rancangan yang indah, Tuhan punya sesuatu yang besar buat kalian. Dan Tuhan terus bekerja, dan saya berdoa biar kiranya Tuhan terus lakukan hal-hal yang dahsyat buat kehidupan kalian anak-anak JC yang ada. Oke, itu dari saya. Mungkin ada yang mau sharing, Kak, saya juga pernah gagal, bisa kesaksian dan lainnya, saya berikan kesempatan. Ada yang mau tanya mungkin sesuatu? Ada? Ayo guys, yang mau kesaksian boleh-boleh. Mumpung tamu sangat spesial ini. Atau ada yang mungkin mau bertanya?
mungkin kalian mungkin ada suatu masalah dan mungkin kalian perlu istilahnya bimbingan atau butuh curhat juga boleh. Curhat juga boleh. Curhat kan kok. Curhat juga boleh. Yang lagi galau juga boleh kok curhat. Tuh, boleh tuh lampu hijau guys. Boleh. Boleh. Gas. Kita masih ada waktu nih. Wah. Oh, berarti mereka udah tidak ada pergumulan, kayak sudah ini. Bagus lah. Puji Tuhan dong. Tuhan. Tidak ada kah guys? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada kita doa ya. Nanti saya kembalikan kepada host. Yuk kita doa sama-sama yuk. Kami bersyukur Tuhan buat pesan Tuhan bagi kami semua, dan biar kiranya pesan Tuhan yang sederhana ini menjadi pegangan dalam kehidupan anak-anak GC yang ada. Tuhan, kami tahu hidup kami itu milik Tuhan. Hidup kami itu dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Ada desain yang khusus buat setiap kami. Ada desain yang unik buat masing-masing dari anak-anak GC yang ada. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, Kau terus bekerja dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin ada masa-masa sukar yang harus mereka lewati. Mungkin ada pergumulan, ada proses bahkan yang harus mereka alami. Tapi aku berdoa Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan melewati masa sukar, melewati proses yang harus dihadapi oleh mereka. Supaya Tuhan, mereka kembali dalam desainnya Tuhan. Mereka kembali ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Karena hamba tahu Engkau punya rencana yang dahsyat dalam kehidupan setiap mereka. Dan hamba berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang menopang kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang membela mereka dalam setiap rencana kehidupan mereka. Mungkin ada yang memiliki rencana untuk kuliah, untuk bekerja, untuk apapun. Tuhan yang membela dan menolong mereka. Tapi Tuhan, Kau juga menolong mereka, memberikan kekuatan untuk mereka menjaga hidup mereka, supaya Tuhan, mereka menjalani hidup mereka dengan takut akan Tuhan, dengan roh hikmat yang daripada Tuhan, dan biar kiranya mereka tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, Kau memberkati Sensen yang memimpin mereka. Kau memberkati juga setiap pengurus yang ada, bahkan semua anggota JC yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Esther. Thank you, God bless. Thank you, Ko Andy. Thank you. Sama-sama, San. Thank you, God bless. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman/sharing dari Ko Hendy. Selanjutnya kita sudah sampai di akhir ibadah kita sore hari ini. Sebelum kita masuk ke doa penutup, aku mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama membaca Mazmur 23 yang akan dibantu oleh teman kita Fiona. Silakan Fiona. Oke, mari teman-teman dan kakak-kakak semua kita memperkatakan Mazmur 23 bersama-sama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadakmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Fiona. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke doa penutup. Aku serahkan kepada Kak Sensen. Ya, thank you buat Esther. Jadi teman-teman, kita percaya Tuhan memberikan anak-anaknya itu rancangannya yang luar biasa ya. Kadang-kala yang salah itu kita ambil keputusannya tidak benar gitu. Apa yang menurut kita benar, tapi menurut Tuhan mungkin, oh ini jalan Tuhan yang terbaik. Ini jalan kita yang terbaik.
jalan kita yang terbaik apa jalan Tuhan yang terbaik, tapi Tuhan mau jalan Tuhan yang terbaik. Amin. Nah, teman-teman, tadi Ko Hendy ada singgung 9 kali udah ke Yerusalem. Nah, teman-teman mau nggak kita doain dari sekarang? Doain papa mamanya, doain semoga sehat selalu, kaliannya sehat selalu, nabung nanti kalau udah kuliah, udah kerja, kita tahu ada pembimbing rohani senior kita yang sudah 9 kali, dan kita siapa tahu ya, nggak ada yang tahu 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi kita bisa diajak. Betul Ko Hendy? Amin. Satu hal, ada ayatnya, Daud bilang gini, ketika rindu untuk berziarah ke Israel, ke Yerusalem, itu sudah diberkatin, baru rindu berziarah gitu loh. Nah, benar, saya setuju sama Sensen. Miliki kerinduan dari sejak kalian muda untuk, ya memang sekarang masih COVID lah, tapi nanti kan setelah kita percaya Tuhan tolong supaya semuanya bisa berakhir, miliki kerinduan untuk bisa berziarah ke sana. Baru memiliki kerinduan aja udah diberkati, Alkitab bilang. Nah, saya percaya kalau kalian memiliki kerinduan terus berdoa, suatu saat pergi ke sana sama-sama. Tuhan berkati. Amin. Jadi Jesus, percaya aja, kita doain terus papa mamanya sehat, siapa tahu kita sama keluarga kita bisa ke Yerusalem ya, sama-sama. Yuk kita berdoa nanti biar Ko Hendy yang doa berkat, kita doain dulu buat Ko Hendy. Mari kita angkat tangan kita buat Ko Hendy. Tuhan, kami mengucap syukur, bukan suatu kebetulan kalau kakak rohani kita, bapak rohani kita bisa menyampaikan isi hatimu. Kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati keluarganya, memberkati apa yang menjadi harapannya ya Tuhan. Tuhan yang tahu di tahun 2022 ini, Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan jawab setiap doanya di dalam nama Yesus. Kami serahkan buat Ko Hendy dan keluarganya dalam tangan kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah ibadah tempat ini. Terima kasih, saya serahkan buat Ko Hendy yang doa berkat. Oke, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan Tuhan mengarahkan wajahmu memberi kau kasih karunia. Anak-anak Jesse yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kalian semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.